Hampir 12 juta view video bareng mama adalah video view terbanyak yang pernah aku dapatkan selama ini. Dan semua pertanyaan netizen be like, kok bisa mamanya punya apps di umur 60 tahun? Well, mungkin lewat video ini bisa menjelaskan kenapa. Buat yang baru pertama kali ke channel ini, hai, namaku Shelly. Dan ini pertama kalinya aku bikin video bukan tentang aku di channel aku sendiri, tapi tentang sosok yang aku paling admire banget, paling sayangin, dan aku paling hormati sedunia. My mom. Mama F tahun ini genap berumur 60 tahun, punya badan yang bagus dan banyak yang bilang masih muda dan cantik. Sebenarnya kalian harus lihat sih foto mama waktu muda dulunya. Katanya mirip sama Krisdayanti. Mirip nggak? Tapi walau dari muda, berat badan mama itu cukup ideal. Sebenarnya mama pernah sempet cabi loh. Dan ini barengan aku juga pas lagi cabi-cabinya. Ini pas kita lagi liburan ke Cina. Dan sekarang berat badan mama bisa dibilang cukup stabil banget sih. Mama kayaknya jarang banget udah naik turun lagi. Jujur sebagai anaknya, aku sendiri juga penasaran sih kenapa mama bisa punya apps di umur 60 tahun. Jadi mending kita langsung ikutin keseharian mama dari pagi sampai malam itu ngapain aja mumpung aku lagi pulang ke Malang. Ternyata mama itu biasa bangun jam 4.30 guys. Gila, pagi banget sih. Memang mama punya kebiasaan bangun pagi banget untuk mulai beraktivitas. Dan satu hal yang gak aku tahu dari dulu adalah hampir dari beberapa tahun terakhir ini mama punya kebiasaan bangun pagi itu latihan apps dulu. Dan ini hampir setiap hari dilakuin kalau lagi inget katanya. Ya jelas lah otot perutnya muncul, ternyata jawabannya langsung ada di awal guys. Nah hari ini jadwal mama pergi senam ke kompleks, katanya seminggu bisa 3 kali guys. Baru beberapa bulan terakhir ini mama mulai jadi asisten instruktur senam Tera katanya. Widih, keren juga ya mama, jadi ikutan bangga. Dan aku yang gak kebiasaan bangun sepagi ini jujur sih masih ngantuk banget. Beres-beres siap-siap mama latihan dulu sebelum jadi instruktur, sambil aku lagi main bareng sama Haru dan Yuki karena abis ini aku bakal ajak Haru juga buat jalan-jalan. So, sedikit cerita tentang history of my mom dari apa yang aku amati selama ini. Mamaku anak ke-6 dari 13 bersaudara dan bukan dari keluarga yang kaya dulunya. Jadi mama terbiasa untuk hidup sederhana dari kecil. Seperti ibu rumah tangga zaman dulu yang tinggalnya di non perkotaan, mama memang kebiasaan masak makanan sehari-hari. Dari dulu pola makan kita sekeluarga memang terbilang cukup sehat sih. Makanan sehari-hari lebih sering makan di rumah daripada jajan di luar. Aduh, Kam. Yuk. Aduh, Kam. Kam. Aduh. Aku ingat dari sekolah, aku selalu makan siang di rumah. Jarang banget makan di sekolah kecuali benar-benar lapar banget. Mungkin itu salah satu alasan juga kita sekeluarga berat badannya masih di angka normal, terbilang sehat karena kita masih lebih banyak makan di rumah daripada jajan di luar. Apalagi papaku salah satu orang yang cukup parno banget dan sangat konsisten sih bisa dibilang. Biasanya habis baca berita tentang kesehatan jadi mulai membatasi makan makanan gorengan, daging merah, dan memperbanyak aktivitas olahraga. Kalau untuk aktivitas sehari-hari, semenjak mama udah gak kerja lagi, yang sebelumnya mama wira swasta udah cobain banyak bisnis dan sekarang memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga aja karena anak-anaknya udah pada gede-gede semua. Mungkin mama bosen kali ya udah gak kerja lagi, jadi cari banyak aktivitas lainnya yang bisa lebih fokus di komunitas lingkungan. Dari menjabat jadi ibu RT, kita sekeluarga cukup kaget sih mama jadi ibu RT. Aktif di lingkungan gereja juga, dan hampir segala detail kecil-kecil dari anggota keluarga itu kalau bilang ke mama semua udah pasti beres lah. Aku kadang merasa mama itu kayak Superman, tahu segala hal dan memang orangnya suka belajar hal baru. Padahal umurnya 60 tahun, tapi mama rajin banget dengerin podcast, nonton YouTube, dan belajar hal-hal yang terjadi di luar sana. Gaul banget deh pokoknya. Jadi banyak hampir keputusan aku di bisnis, di arah hidup sampai relationship, aku selalu nanya ke mama. Karena mama orangnya gak ngejudge dan dewasa banget. Jadi setiap keputusan mama selalu kasih secara terbuka dan netral. Ternyata ada di atas antara 120 sampai 130. Fat burning. Kayak cuma ternyata gerakan simple ternyata bikin fat burning. Selain aktivitas sehari-hari, keluargaku tipe yang suka aktivitas outdoor juga. Bukan tipe manja-manjaan gitulah. Mungkin aku doang yang paling manja sih di rumah. Tapi tiap kita pergi jalan-jalan keluar kota, papa mama itu suka banget ngajakin ke gunung, air terjun, laut, dan berbagai aktivitas yang bisa jalan-jalan lihat pemandangan. Gak peduli harus jalan berapa lama, mereka juga suka banget aktivitas jalan kaki dan melihat pemandangan. Kalau kalian ingat cerita aku kenapa bisa gemuk juga sebenarnya karena aku tiba-tiba jauh dari rumah dan tinggal sendiri di Taiwan secara bertahun-tahun. Jadi pola hidupnya harus belajar sendiri dari nol. Pola makan yang cocok dan aktivitas yang sehat itu kayak gimana.
Hal ini jujur guys emang gak mudah. Kalau kalian ada di fase kayak aku, harus jauh dari orang tua karena sekolahnya di luar atau di luar negeri, penyesuaian itu paling susah. Apalagi di sekolah kita gak pernah diajarin hal ini. Diajarin paling 4 sehat 5 sempurna, tapi taunya cuma teori doang. Kalau dipraktekin juga gak tahu sih caranya gimana. Cara pilih makanan waktu di luar, cara masak, porsi yang tepat. Ya kan mana ada sekolah yang ngajarin hal ini. Makanya kalau kalian masih struggle di hal ini, aku paham sih. Potongin sama mangga. Every single level. Abercrombie at that point was almost synonymous. Aku yakin setiap orang itu unik dan pola hidupnya itu nggak bisa di copy paste punya orang lain. Tapi gimana aku bisa bantu kalian nemuin pola hidup sejalan dengan value hidup kalian? Ngomongin tentang pola makan, semenjak aku jauh dari mama, bisa dibilang sekitar 10 tahun lebih aku merantau, ternyata banyak pola makanku yang udah beda dari ajaran rumah. Memang pas aku lagi pulang ke Malang, aku anggap sebagai holiday, tapi kalau sehari-hari makan, aku akan pilih makanan yang lebih banyak protein dan seratnya. Capek nggak hari ini? Aku sendiri malah capek banget, mama nggak capek sama sekali. Tapi bingung gak sih kalau misalnya pola makan mama bisa dibilang bukan pola makan diet, tapi kenapa berat badan mama tetap bisa ideal? Well, setelah pengamatanku, aku lihat mama tuh suka banget sama sayur-sayuran dan gak terlalu banyak makan nasi. Ngemil? Masih juga kok, mama juga suka. Secara gak sadar, komposisi dari porsi makan mama udah tepat. Mama juga jarang banget minum manis-manis dan jajan di luar. Kalau aku kalah dari mama soal need, ada satu hal yang aku menang dari mama, itu adalah skincare rutin. Sepengetahuanku, mama bahkan jarang banget pakai cleansing product dibandingkan aku yang dari SMP sampai sekarang gak pernah absen sebelum tidur pakai cleansing product dulu. Skincare pun juga gitu. Mama bukan tipe yang ikutan tren skincare dan sering bolong-bolong pakainya. Makanya skincare mama bisa bertahun-tahun baru habis dipakai. Skincare yang dikasih dari brand, aku sering banget kasih ke mama. Jadi malam ini aku ajak mama buat maskeran dan skincare bareng. Yang aku pakai ini Herbalism Mugwort Mask karena kulitku lebih berminyak dan berkomedo juga. Kalau mama aku pakein Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask. Untuk yang seumuran mama lebih cocok pakai yang hydrating biar nggak semakin keriput. Udah dari beberapa tahun setia banget sama brand Scarlett ini karena emang produknya bagus-bagus. Kita sambil maskeran dan nonton drakor bareng, dan ini momen-momen yang aku selalu rinduin saat aku lagi gak di Malang. Semoga lewat video ini terjawab ya rasa penasaran kalian dan aku sekalipun kok mama bisa punya abs di umur 60 tahun. Dan semoga video ini bisa menginspirasi kalian. Bagiin video ini ke mama kamu dan kasih tahu kalau mama F aja bisa, masa mama kamu gak bisa? Muncul. Menurut mama, apa satu hal aja yang membuat mama bisa awet muda? Gak banyak pikiran, semua dijalani aja dengan happy. I love you.